keinginan-keinginan yang masuk di dalam hati itu ada beberapa tingkatan. Tingkatan yang pertama apa? Tingkatan yang pertama itu adalah al-himmah namanya. Apa itu al-himmah? Cita-cita. Jadi kalau sudah bercita-cita, nah itu sebenarnya sudah harus apa? Sudah harus istikharah. Nah, himmah itu bukan tekad, bukan tekad. Himmah itu baru apa namanya? Cita-cita gitu. Ya. Nah, setelah cita-cita apa? Setelah himmah ada al-lammah namanya. Al-lammah. Apa itu al-lammah? Lintasan pikiran. Kan sudah bercita-cita, kemudian apa? Terlintas di sini. Ya. Al-lammah namanya. Nah, setelah itu apa? Ada al-khatrah. Ya, al-khatrah apa artinya? Al-khatrah itu bisikan hati. Nah, itu yang ketiga. Jadi yang pertama tadi apa? Al-himmah, ya. Jadi cita-cita, habis itu ada al-lammah, habis itu ada al-khatrah. Al-khatrah ada apa namanya? Al-khatrah bisikan hati. Cita-cita, lintasan pikiran, ya, bisikan hati. Setelah itu apa? Ada an-niyah. Nah, setelah itu an-niyah, niat gitu. Ya, setelah an-niyah apa kata Ibnu Abi Jamrah? Kata beliau setelah itu ada al-iradah namanya. Al-iradah itu keinginan. Nah, baru yang terakhir apa? Yang terakhir itu al-azimah. Al-azimah. Al-azimah itulah tekad namanya, tekad. Jadi yang pertama apa? Yang pertama al-himmah. Yang kedua al-lammah. Yang ketiga al-khatrah. Yang keempat an-niyah. Yang kelima al-iradah. Yang keenam al-azimah. Jadi disebutkan di sini apa? Tiga yang pertama tidak dijatuhi hukuman atasnya. Tiga yang pertama, al-himmah, al-lammah, al-khatrah, yaitu yang pertama tadi cita-cita, bisikan lintasan pikiran dan bisikan hati, itu tidak ada hukumannya. Makanya kalau orang cuma apa namanya terlintas di pikiran, itu belum ada hukumnya itu. Ya, atau cuma bisikan hati, itu belum ada dosanya. Ya. Nah, sedangkan yang ketiga kedua apa tadi? Yang pertama an-niyah, yang kedua al-iradah, dan yang ketiga al-azimah. Nah, ini ada konsekuensi hukumnya gitu. Ya, misalnya kalau orang berniat kebaikan, dia langsung apa? Dapat apa, Pak? Dapat pahala. Itu konsekuensi hukumnya gitu. Ya. Apalagi dia sudah kemudian apa? Menginginkan iradah, dan setelahnya apa? Setelahnya dia azimah, tekad. Makanya Rasulullah SAW di antara doanya senantiasa meminta kepada Allah apa, Pak? Ada doanya itu. Doanya Allahumma inni as'aluka ats-tsabat fil amri wal azimata 'ala rusdi, kata Rasulullah. Itu doa yang sering diucapkan oleh Rasulullah. Jadi, ya Allah, berikan kepadaku ats-tsabat fil amri. Ats-tsabat itu keteguhan. Keteguhan di dalam yang diperintahkan. Diperintahkan Allah, diperintahkan sholat, diperintahkan belajar. Teguhkan aku di dalam itu ya Allah. Itu Rasulullah minta itu. Ya, makanya di antara lafaz yang lain kan, ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Nah, kalau ini Rasulullah berdoa, Allahumma inni as'aluka ats-tsabat fil amri gitu. Ya. Nah, yang kedua apa setelah itu? Wal azimata 'ala rusdi. Wal azimata 'ala rusdi. Apa arti wal azimah tadi? Azimah kan peringkat yang ke-6 kan? Apa azimah, Pak? Tekad gitu. Tekad. Wal azimah 'ala rusdi artinya apa? Berikan juga kepadaku ya Allah tekad di atas petunjukmu gitu. Wal azimah 'ala rusdi. Jadi kan sudah tadi tahapan kan, tahapan yang pertama tadi al-himmah, al-lammah, al-khatrah gitu kan. Habis itu apa? An-niyah, habis itu al-iradah. Nah, kalau tekad, ya tekad al-azimah itu ya Allah berikan tekadku itu sesuai dengan petunjukmu gitu. Karena bisa jadi tekad seseorang itu tidak sesuai dengan petunjuk Allah. Jadi kalau sudah tekad itu kita harus minta kepada Allah sesuai dengan petunjuk Allah. Jadi aku ingin melakukan ini, berarti apa? Ya Allah, apa yang kulakukan ini harus sesuai dengan petunjukmu gitu ya. Nah, kemudian Bapak Ibu rahmati Allah, makna ucapan al-himmah atau tadi apa al-himmah? Al-himmah cita-cita, ya, sesuatu yang pertama kali masuk ke dalam hati.
Jadi yang paling pertama masuk itu adalah cita-cita, ya. Kemudian ia beristikharah hingga tampak baginya karena berkah solat dan doa apa yang terbaik baginya. Berbeda jika ia menetapkan suatu urusan dan sudah bulat tekadnya dan kehendaknya, ya. Jadi kapan Pak kita istikharah dari 6 yang kita sebutkan tadi, 6 tahapan sebelum mengeksekusi sesuatu. Istikharah itu yaitu ketika muncul apa Pak? Muncul himmah gitu, muncul cita-cita. Bukan ketika akan mengeksekusi atau ketika sudah bertekad, itu beda lagi gitu. Kalau orang sudah bertekad berarti kan dia sebenarnya sudah punya pilihan kan, itu nggak perlu lagi istikharah karena memang apa, dia sudah punya pilihan. Jadi istikharah itu ketika apa, himmah itu muncul, cita-cita itu muncul. Aku kayaknya nih bulan depan mau kemana Pak misalnya, nah, cita-cita kan, mau kemana Pak bulan depan, musafar kemana gitu kan, ya, habis itu apa misalnya, ya. Nah itu cita-cita itu langsung apa, langsung ya istikharah ya.